Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Ketemu lagi dengan Potia Rajo Intan Channel. Semoga Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sobat, melanjutkan video-video kita sebelumnya tentang berkebun, bahwa seperti yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, berkebun itu sungguh menyenangkan ya sobat. Nah, mungkin sobat semua juga bisa melakukan di rumah atau di perkarangan rumah, di belakang rumah, atau di samping rumah sobat punya lahan sedikit, bisa berkebun sayur-sayuran yang paling tidak buat konsumsi sendiri ya, seperti kacang panjang, timun, atau terong dan lain-lain. Nah, atau juga bisa buat dipasarkan ya sobat. Nah, seperti yang kami lakukan, kami mencoba menanam beberapa komoditi, dan bahkan kami juga memasarkan sendiri di lapak kami sendiri. Jadi kita siapkan lapak juga ya sobat ya. Nah, kalau dulunya kita jual ke pedagang atau tengkulak, nah, harganya ya tergantung pedagang atau tengkulak yang membelinya. Nah, sekarang kita tanam sendiri dan kita siapkan lapaknya sendiri. Jadi kita tanam buat dijual di lapak kita sendiri atau di warung kita sendiri, dari hulu sampai ke hilir, begitu konsepnya ya sobat ya. Dan ini insya Allah lebih menguntungkan ya sobat, karena kita tidak bisa ditekan harga oleh para tengkulak, begitu ya sobat. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengajak sobat, kita akan panen kacang panjang ya sobat ya. Nah, seperti ini ya sobat. Nah, ini udah siap dipanen ya. Nah, seperti ini sobat ya, nanti kita panen ya. Nah, kacang panjang ini sangat digemari oleh masyarakat kita ya. Nah, cara menanamnya juga gampang dan mudah, perawatannya juga tidak terlalu sulit ya sobat. Nah, kita tanam dari awal penanaman sampai kita bisa panen ya sobat, itu butuh waktu sekitar 1,5 bulan ya sobat. Nah, tidak ada yang terlalu rumit untuk bertanam kacang panjang, seperti halnya timun juga. Yang paling penting ya sobat, siapkan hara atau makanan. Nah, mulai dari pratanam, persiapan awal ya, pupuk dasar, mungkin gabungan dari pupuk kimia dan pupuk organik ya, seperti kompos atau kotoran ternak digabung dengan pupuk kimia ya, seperti Ponska atau urea misalkan ya, atau yang lain-lain. Nah, kemudian perawatan yang paling penting kita kendalikan adalah penanganan hama dan penyakitnya, karena kadang-kadang kacang panjang ini cukup rentan ya, terutama ulat ya sobat ya, hama ya terutama. Nah, kemudian kebutuhan airnya, jadi kalau tidak ada hujan perlu mungkin disiram ya sobat. Nah, itu yang paling utama. Nah, kita fokus pada kesempatan kali ini ya sobat ya, kita mau panen ya. Nah, kriteria yang siap panen ya seperti ini sobat ya, kira-kira seperti ini. Jadi apa namanya, bulirnya ini belum terlalu membengkak, jadi masih datar tapi udah tidak terlalu kecil seperti ini sobat. Nah, kalau udah kelewat, udah terlalu besar, nanti orang nggak mau beli, jadi tidak enak juga ya sobat. Nah, ini lagi manis-manisnya sobat, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa dibikin tumis atau bikin gulai, atau terserah sobat mau diolah seperti apa. Intinya ini sayuran sangat menyehatkan ya sobat ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita panen, nanti kita ikat pakai karet, kira-kira 1 genggaman ini. Nanti kita jual di lapak atau di warung kita sendiri. Nah, itu lebih menguntungkan ya sobat. Nah, kalau kita jual misalkan ke tengkulak atau ke pedagang, biasanya satu ikat misalkan mereka cuma beli 2.000 atau 3.000 rupiah. Nah, kita bisa jual 4.000 atau 5.000 satu ikat. Tergantung kita. Tergantung pasaran di tempat sobat masing-masing. Begitu ya sobat ya. Ini konsepnya biar kita mendapatkan nilai plus atau keuntungan yang lebih dibanding kita nanam jual ke tengkulak, begitu ya sobat. Nah, kita coba mau panen ya sobat. Nah, ini udah siap dipanen, kita bisa pakai gunting ya, seperti ini kita potong. Nah, gini sobat ya. Nah, seperti itu. Ini juga. Nah, kita panen. Nah,
Nah, gitu ya sobat ya. Nah, seperti ini udah siap panen semua. Ini lumayan banyak nih ya sobat ya. Ya, mungkin kita bisa panen dapat 5 atau sampai 10 ikat buat ditaruh di warung cukup lah. Nah, tinggal kita konsepnya sobat membuat schedule ya, penanaman. Misalkan satu bedeng sekitar 10 meter per 2 minggu misalkan. Nanti tanam lagi per 2 minggu, satu bedeng lagi. Terus sehingga kita tidak terputus ya. Sehingga warung kita tetap bisa keisi. Begitu juga untuk komoditi yang lain sobat, seperti timun, terong, atau cabai misalkan, kangkung, bayam. Nah, bisa dilakukan dengan pengaturan jadwal tanam ya sobat. Sehingga produksi kita continue, setiap hari warung kita bisa terisi. Nah, barangkali kalau ada komoditi lain yang tidak bisa kita tanam, kita bisa beli dari produsen atau petani lain. Supaya warung kita atau lapak kita bisa lebih lengkap. Begitu ya sobat ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini yang kita panen. Oke. Nah, ini membuat batin kita cukup senang dan puas ya, bahagia ya. Nah, jadi bahagia itu tidak terlalu sulit ya sebenarnya. Asal kita bisa bersyukur ya sobat ya. Nah, kita syukurin nih, ini yang diberikan Allah nih. Hasil panen yang baik, yang bagus. Dan bisa kita jual. Nah, alhamdulillah. Nah, ini kita seperti ini ya sobat. Nah, ini kita setelah panen ya. Nah, nanti kita ikat. Nah, seperti ini. Ini nanti kita kira-kira satu genggaman, kira-kira segini ya. Nanti kita panen, kita ikat. Nah, kita ikat, nah kita taruh di lapak, kita jual. Nah, tergantung harga pasaran di tempat sobat berapa per ikatnya ya. Nah, disesuaikan aja. Nah, begitu konsepnya sobat ya. Nah, sobat. Nah, ini hasil panen kita hari ini. Alhamdulillah kita dapat 6 ikat ya sobat. Nah, 6 ikat ini biasanya kita per hari itu ya rata-rata 6 ikat, 5 ikat sampai 10 ikat ya per hari kita dapat panen. Dengan jumlah penanaman yang kami lakukan ini sekitar 10 meteran per 2 minggu sekali. Satu bedeng ya sobat ya. Nah, jumlah tanam satu bedeng 10 meter itu sekitar 80-an lubang tanam ya. Nah, kita bisa continue setiap hari dapat seperti ini. Nah, coba bayangkan kita lakukan juga untuk komoditi yang lain. Timun, terong, kangkung, bayam, atau yang lain-lain. Nah, kemudian semuanya buat kita jual di lapak kita sendiri. Nah, mungkin komoditi yang kita tidak tanam, kita bisa beli dari produsen atau petani yang lain. Nah, ini cukup menyenangkan ya sobat ya. Artinya kita memproduksi dan sekaligus juga menjual. Nah, seperti ini sobat ya. Alhamdulillah. Nah, demikian video kita pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Terima kasih sudah menonton video ini sobat. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.